Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran online statistika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang populasi dan sampel, di mana tema yang akan kita bahas ada dua. Yang pertama, menentukan ukuran sampel. Yang kedua, teknik sampling. Baiklah, mari kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu menentukan ukuran sampel. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa bisa menentukan ukuran sampel dengan menggunakan tabel Isaac and Michael. Yang kedua, mahasiswa mampu menentukan ukuran sampel dengan menggunakan nomogram Hediking. Apa sih populasi itu? Populasi dalam statistika merujuk kepada sekumpulan individu dengan karakteristik yang khas yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian. Dalam arti lain, populasi itu adalah semua subjek yang akan kita teliti. Sampel adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Dengan demikian, maka sampel itu diambil dari populasi. Apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulannya dapat diperlakukan untuk populasi. Oleh karena itu, sampel yang diambil harus betul-betul representatif mewakili dari populasi. Langkah-langkah dalam sampling itu ada dua. Yang pertama, menentukan ukuran sampel. Kemudian yang kedua, menentukan teknik sampling yang akan digunakan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menentukan ukuran sampel. Berapa sih ukuran sampel yang paling tepat untuk sebuah populasi? Dalam menentukannya, jumlah sampel sangat tergantung pada tingkat ketelitian atau tingkat kepercayaan yang dikehendaki. Misalnya, tingkat ketelitian yang dikehendakinya adalah 99% atau signifikansinya 1%. Atau bisa juga tingkat kepercayaannya 95%, signifikansinya 5%. Atau tingkat kepercayaannya 90%, signifikansinya 10%. Maksud signifikansi 1% adalah peluang diterimanya hipotesis secara kebetulan adalah 1%. Sedangkan 99% bukan kebetulan. Begitupun dengan signifikansi 5%. Berarti peluang diterimanya hipotesis secara kebetulan adalah 5%. Sedangkan yang 95% itu bukan kebetulan. Semakin tinggi tingkat kepercayaan, maka akan semakin besar sampel yang diambil. Jadi akan ada perbedaan antara sampel dengan tingkat kepercayaan 99% dengan sampel yang tingkat kepercayaannya 95%. Tingkat ketelitian atau kepercayaan yang dikehendaki sangat bergantung kepada sumber dana, waktu, dan tenaga yang tersedia. Jadi semakin tinggi tingkat kepercayaan, maka semakin banyak sampelnya. Semakin banyak sampelnya, maka semakin banyak dananya. Semakin lama waktunya, semakin banyak tenaga yang digunakan. Oleh karena itu, maka menentukan tingkat kepercayaan itu akan ditentukan dengan memperhatikan sumber dananya, waktunya, dan tenaga yang tersedia. Nah, secara garis besar, cara menentukan ukuran sampel bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, menggunakan tabel yang dikembangkan oleh Isaac and Michael. Kemudian yang kedua, menggunakan nomogram Hediking. Baiklah, mari kita perhatikan tabel berikut ini. Kita mulai dengan cara penentuan jumlah sampel dengan menggunakan tabel Isaac and Michael. Bagian-bagian tabel Isaac and Michael. Yang pertama, ada kolom N. Ini kolom N. N itu menunjukkan populasi. Yang kedua adalah kolom S. Ini menyatakan ukuran sampelnya. Kemudian yang ketiga,
ini ada kolom yang memiliki angka 1%, 5%, 10%. Ini menunjukkan tingkat signifikansi dari penelitian yang akan kita lakukan. Kalau 1% berarti tingkat kepercayaannya 99%. Kalau 5% berarti tingkat kepercayaannya adalah 95%. Sedangkan 10% berarti tingkat kepercayaannya adalah 90%. Bagaimana cara menggunakan tabel Isaac and Michael? Yang pertama, pada kolom N, cari ukuran populasi yang sesuai. Jadi nanti di sini kolom N ini carilah ukuran populasi yang sesuai dengan penelitian kita. Kemudian tentukan tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian tersebut. Berapa tingkat signifikansinya? Apakah 1%, atau 5%, atau 10%? Yang ketiga, lihat di kolom sebelah kanan. Sesuai dengan tingkat signifikansinya, di sana akan tercantum ukuran sampel yang digunakan. Nah, sebagai contoh, mari kita perhatikan. Nah, di sini ada seseorang peneliti mau melakukan penelitian dengan populasinya berjumlah 340 orang. Berapa ukuran sampelnya? Jika peneliti tersebut menggunakan signifikansi 1%, maka ukuran sampelnya adalah 225. Caranya bagaimana? Tadi dari kolom N, cari jumlah populasinya. Di sini sudah ditemukan jumlah populasinya adalah 340. Berapa tingkat signifikansi yang diinginkan? Kalau tingkat signifikansi yang diinginkannya adalah 1%, maka di kolom 1% ini kita lihat. Ini perpotongannya ada di sini. Berarti ukuran sampel yang digunakan adalah 225. Bagaimana kalau tingkat signifikansinya 5%? Maka tinggal tarik saja dari 5% ke bawah. Ini perpotongannya. Diketahui bahwa jika populasinya 340 dan tingkat signifikansinya 5%, maka ukuran sampelnya adalah 172. Begitupun jika signifikansinya 10%, tinggal tarik, maka akan diketahui bahwa ukuran sampelnya adalah 151. Tadi sudah disebutkan di awal bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan, maka semakin banyak jumlah sampelnya. Ketika signifikansi 1%, berarti tingkat kepercayaan 99%, ini jumlahnya 225. Sementara tingkat signifikansi 10% berarti tingkat kepercayaannya 90%, ini jumlah sampelnya adalah 151, lebih sedikit. Jadi semakin tinggi tingkat kepercayaan, semakin besar ukuran sampelnya. Contoh lain, ini ada peneliti yang mau melakukan penelitian dengan jumlah populasinya 80. Berapa ukuran sampelnya? Berarti di kolom N ini kita lihat angka 80, kemudian tentukan tingkat signifikansinya. Kalau 1% berarti 71, kalau 5% berarti 65, kalau 10% berarti 62. Jadi sesuai dengan tingkat signifikansinya. Yang kedua, dalam menentukan ukuran sampel, kita bisa menggunakan nomogram Harry King. Ini tampilan nomogram Harry King. Apa saja komponen-komponennya? Yang pertama, ukuran populasi berada pada garis paling kanan. Ini ya. Ini ukuran populasi dan garis ini menunjukkan ukuran populasi. Di sini dimulai dari 30 sampai 2000. Yang selanjutnya, tingkat signifikansi berada pada garis yang di tengah. Garis yang di tengah ini menunjukkan signifikansi atau tingkat kesalahan yang dikehendaki. Ini ada keterangannya. Di sini dimulai dari 0,3, 0,5, 1 sampai 10%. Nah, jika di atas 15%, tingkat kesalahannya bisa menggunakan kurva yang putus-putus ini.
Yang ketiga adalah ukuran sampel yang dihitung dalam bentuk persen. Nah, berada pada garis sebelah kiri. Ini adalah persentase populasi yang diambil sebagai sampel. Jadi dari perhitungan nomogram Harry King nanti yang muncul adalah persentase dari populasi. Nah, ini adalah bagian-bagian dari nomogram Harry King. Nah, bagaimana cara penggunaan nomogram Harry King? Nah, penggunaan nomogram Harry King caranya adalah tarik garis lurus dari titik ukuran populasi ke titik tingkat signifikansi. Nah, ini dikasih contoh ya. Ini ada contohnya. Misalnya penelitian kita jumlah populasinya adalah 200. Tingkat signifikansi yang akan dipakai adalah 5%. Sekali lagi, misalnya populasinya adalah 200, kemudian tingkat signifikansinya adalah 5%. Maka tinggal tarik garis dari titik 200 ini ke titik 5% ini. Ini sudah ditarik garisnya, jatuhnya di sini. Berarti ini kalau diperkirakan sekitar 58%. Berarti nanti kita hitung sampelnya adalah 58% kali 200. Maka akan diketahui ukuran sampelnya. Jadi tarik garis lurus dari ukuran populasi ke titik tingkat signifikansi. Ini dari populasi ke titik tingkat signifikansi di sini. Sampai berpotongan dengan garis ukuran sampel. Sampai di sini berpotongan. Nah, perpotongan tersebut menunjukkan persentase ukuran sampel dari populasi. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita lihat. Misalnya seorang peneliti akan meneliti dengan jumlah populasi sebesar 80 orang. Ya, ini populasinya 80 orang. Berarti kalau di sini posisinya ini ya, 80 orang. Kemudian signifikansinya adalah 1%. Ini sudah ditarik ke 1% ini ya. Maka tinggal tarik garis dari 80 ke 1%. Sampai berpotongan dengan garis ini. Nah, maka ukuran sampelnya adalah kalau ini kan 95 dan ini 99, berarti ini diperkirakan di titik ini adalah 98% dari populasi. Maka untuk menghitung ukuran sampelnya tinggal 98% kali 80. 98% diperoleh dari sini. 80 itu adalah populasi. Ya. Diperoleh nilai adalah 78,4. Nah, karena komanya di bawah 5, maka dibulatkan menjadi 78. Berarti jika seorang peneliti akan meneliti dengan populasinya 80 orang dan tingkat signifikansi 1%, maka sampel yang diambil adalah 78 sampel, baik orang ataupun apa. Jadi dia ukuran sampelnya adalah 78. Bagaimana kalau signifikansinya 5%? Berapa ukuran sampelnya? Tinggal tarik saja dari 80 menuju ke 5% di sini. Sekali lagi tarik dari 80 ke 5% sampai berpotongan dengan garis yang ketiga. Nah, di sini diperkirakan ini kalau ini 70, ini 80, ini diperkirakan 76%. Maka ukuran sampelnya adalah 76% kali 80. 80 itu adalah populasi, hasilnya adalah 60,8 dibulatkan menjadi 61. Berarti kalau populasinya 80 dengan signifikansi 5%, ukuran sampelnya adalah 60. Nah, begitupun selanjutnya. Kalau signifikansinya 10%, berarti tinggal tarik saja dari 80 ini ke 10%. Maka perpotongannya adalah di sini dan diperkirakan itu adalah 37%. Maka ukuran sampelnya 37 kali 80 diperoleh 29,6 dibulatkan menjadi 30. Jadi kalau tingkat signifikannya 10%, maka jumlah sampel yang diambil atau ukuran sampelnya adalah 30. Demikian
Untuk video yang pertama terkait dengan populasi dan sampel yang menjelaskan tentang ukuran sampel. Untuk mengetahui teknik sampling, silakan ditonton video yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.